Untuk tema minggu ini beriman di tengah tantangan. Kalau minggu lalu belajar dari Yosua, ya, belajar dari Yosua. Kalau minggu ini kita belajar dari seorang nabi yang taat tekun, ya, apapun kondisinya, bernama Nabi Nuh. Setiap kita pasti udah tahu, setiap kita pasti udah pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh, itu kisahnya seperti apa. Ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana beriman, bagaimana Nabi Nuh memiliki iman yang luar biasa di tengah tantangan, ya, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan ia terus tekun melakukan itu, tidak mengeluh, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi lurus aja ikut Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang beriman di tengah tantangan. Ya. Jadi dalam suatu keluarga, ya, kepala keluarga itu penting untuk memiliki iman sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Proses pertumbuhan iman itu paling besar didapatkan di rumah bersama keluarga. Dan sebagai kepala keluarga, orang tua, ayah, atau ibu harus memiliki iman yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Bisa mengajarkan dari kecil kepada anak-anaknya, kepada istrinya, sebagai orang ayah, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya. Jadi dalam keluarga itu iman itu tempat pembelajaran yang paling penting. Mungkin kita setiap minggu ke gereja, tetapi di gereja hanya 2 jam. Dalam 1 minggu itu hanya 22 jam aja. Dan itu nggak cukup. Kalau kita mau menumbuhkan iman, kalau kita mau semakin akrab dengan Tuhan, itu nggak cukup hanya dengan 2 jam di gereja. Nah, inilah pentingnya tugas keluarga di rumah untuk membangkitkan iman, mengajarkan iman kepada anak-anak, kepada istri. Dengan cara apa? Setiap hari punya waktu saat teduh bersama keluarga. Jadi ketika kita bertumbuh bersama-sama dengan keluarga, ya. Dan Nuh menampakkan dirinya sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Apa aja yang kita bisa pelajari dari Nabi Nuh? Ya, ada 4 poin. Ya, ini kita baca dalam Kejadian 6 ayat 9. Kita buka dulu. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Tapi kita nggak baca semua. Nanti kita baca ayat per ayat aja. Ya, kita baca dulu Kejadian 6 ayat 9. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras pastinya. Ya. Kejadian 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Yang pertama itu, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya. Poin pertama itu adalah apa yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Nuh. Ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi kita belajar bahwa kalau kita mau menumbuhkan beriman, kita mau mengajarkan iman di keluarga kita, kita mau menumbuhkan iman secara rohani kita kepada Tuhan, kita lebih dulu harus menjadi seorang yang benar dan tidak bercela. Ya. Dasarnya apa? Udah pasti dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang kebenaran itu dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Dan kita selalu berdoa sama Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada celah kita di mata Tuhan. Ya. Seperti minggu lalu dikatakan, ketika kita mau pelayanan, kita juga harus sungguh-sungguh dengan pelayanan. Jadi nggak cuma sekedar kita datang untuk naik mimbar pelayanan, tetapi kita harus betul-betul mempersiapkan hati kita supaya pelayanan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan pelayanan yang kita lakukan itu semua memuliakan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kembali lagi dalam diri kita harus punya komitmen dan integritas. Ya, kita harus punya komitmen dan integritas. Kenapa? Karena komitmen itu kita ambil di awal, tetapi yang bisa terus kita berpegang pada komitmen adalah integritas kita sama Tuhan. Jadi kita harus betul-betul memahami itu. Kita nggak cuma melakukan pelayanan mingguan itu sebagai sebuah rutinitas, termasuk ke gereja juga.
Ya. Ketika kita beribadah ke gereja juga sama. Kita datang ke gereja itu kita harus dengan hati yang murni. Kita harus dengan hati yang betul-betul tulus, betul hati yang murni untuk mencari Tuhan. Ketika kita udah sampai di gereja, kita betul-betul mempersiapkan hati kita. Kita nggak fokus lagi siapa WL-nya, siapa yang khotbah, siapa yang terima tamu. Fokus kita betul-betul hanya untuk Tuhan. Jadi kemurnian hati kita ketika kita beribadah itu Tuhan lihat. Tuhan lihat hati. Ketika kita datang beribadah, ketika kita mendengarkan pujian, naikkan pujian, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi hati kita melawan, atau hati kita justru menghakimi yang memimpin pujian, atau yang bermain musik, atau yang memimpin firman Tuhan, Tuhan akan lihat itu. Dan ibadah kita itu, di mata Tuhan tuh, yang kita takutkan adalah ketika kita beribadah itu, ternyata ibadah kita itu tidak berkenan di mata Tuhan. Padahal kita tiap minggu beribadah ke gereja. Setiap minggu terus datang untuk melayani. Tetapi kemurnian hati kita itu, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kemurnian hati kita, fokus diri kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat kemurnian hati kita, Tuhan melihat, oh memang ini anak betul-betul mencari beta. Ya, Tuhan bilang beta juga kok sonde ya. Jadi Tuhan betul-betul melihat bahwa kita ini anak ini sungguh-sungguh. Anak ini punya hati yang murni. Untuk apa? Untuk mencari wajahnya. Untuk selalu dekat dengannya, melekat dengannya. Jadi hidup kita juga ketika kita fokus sama Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup seorang yang benar. Ya. Hidup seorang yang benar berarti tidak lari dari firman Tuhan. Hidup kita tidak lari dari perkataan firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita mengerti isi firman Tuhan. Penting bagi kita untuk tahu apa itu isi firman Tuhan. Ya, seperti pernah saya katakan bahwa ibaratnya seorang yang sedang menjelajah, dia membutuhkan sebuah kompas sebagai petunjuk arah mata angin. Begitu juga hidup kita. Kalau hidup kita mau benar dan hidup kita tidak bercela di mata Tuhan, kita harus memiliki kompas, pedoman dalam hidup kita, tuntunan dalam hidup kita. Apa tuntunan dalam hidup kita? Dasarnya adalah firman Tuhan, selebihnya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Jadi kita harus mengerti dulu tuntunan hidup kita itu apa. Oh, tuntunan hidup kita firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak pernah membuka firman Tuhan. Membuka firman Tuhan 1 minggu 1 kali, 2 jam di gereja. Dan itu lompat-lompat hanya beberapa ayat. Gak heran kalau ketika kita menjalani di luar gereja, ketika kita pulang menjalani hari Senin sampai Sabtu, gak heran kalau akhirnya kita seringkali tergoyahkan, tertipu oleh tipu daya iblis. Akhirnya kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Karena apa? Karena dasarnya kita gak kuat. Dasarnya kita gak kuat, kita gak menguasai betul, gak memahami apa itu tuntunan dalam hidup kita. Supaya kita bisa jalan lurus terus bersama Tuhan. Nah, sekarang udah waktunya kita untuk sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kemarin ketika pulang di Jakarta, saya beribadah di Jakarta, mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan itu menjadi pelajaran juga bagi saya pribadi. Jadi berbicara tentang berbuah, berbicara tentang fruitfulness. Jadi kita tuh sebelum berbuah itu ada proses namanya bertumbuh. Sebelum bertumbuh itu ada proses namanya berakar. Nah, kita harus berakar dulu sama Tuhan. Pertama yang paling penting itu kita harus berakar betul-betul sama Tuhan. Benar-benar memporoskan hidup kita itu hanya sama Tuhan. Kalau kita sudah berakar sama Tuhan, baru kita akan bertumbuh. Mulai namanya prosesnya bertumbuh. Bertumbuh dengan apa tadi? Dengan firman Tuhan. Dengan intim dengan Tuhan. Ya. Tetapi nggak cuma sampai situ. Firman Tuhan itu selalu katakan tentang buah, buah, buah. Ya. Apa itu tentang buah? Kita harus berbuah juga dalam hidup kita. Kita nggak berhenti hanya sampai berakar tertanam dalam Tuhan. Terus kita bertumbuh menjadi seorang rohani yang dewasa, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian.
Tapi kita juga menjadi buah, menjadi dampak bagi sekeliling kita. Dan itu suatu rema yang luar biasa. Sekarang gimana caranya kita mau berbuah sementara kita sendiri belum berakar kuat sama Tuhan. Dasarnya kita kalau namanya pohon itu, akar itu harus benar-benar kuat menjalar sampai ke bawah. Supaya apa? Walaupun ada angin atau ada banjir atau apa, dia tidak akan terbawa hanyut. Dia tetap tertanam kuat. Nah, itu yang kita harus pahami dulu pertama. Kita harus betul-betul berakar sama Tuhan. Ya, yang kita percaya berakar sama Tuhan apa? Berarti kita harus punya pemahaman yang betul tentang Tuhan. Kita harus fokuskan hidup kita, hati kita betul-betul kepada Tuhan. Dari ini kita belajar yang pertama bahwa Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Supaya apa? Supaya kita, kalau kita sudah berakar sama Tuhan, kemanapun kita melangkah itu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika Nuh berhasil, siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan tentang siapa pribadinya. Dan itu yang harus kita pegang penuh. Kita harus betul-betul belajar bahwa kita harus hidup menjadi seorang yang benar dan tidak bercela. Ya. Yang kedua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Yang pertama, Nuh hidup seorang yang benar dan tidak bercela. Yang kedua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita berbicara bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan Allah itu tidak hanya sekedar menyapanya seminggu sekali. Enggak cuma say hi sama Tuhan. Kalau kita bergaul karib berarti kita punya hubungan intim sama Tuhan. Dan penting bagi kita dalam keluarga, terutama kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Sedari kecil, ya, walaupun waktu kecil kayak beta pribadi, walaupun dari kecil ketika doa malam, Bapak Dedi selalu ajak Mama Lucy, ayo kita doa malam dengan Cici Fani. Sampai sekarang pun, walaupun kita berbeda tempat, video call malam untuk berdoa bersama itu masih dilakuin. Karena kita keluarga dari dulu, Papa selalu tanamin bahwa kita harus punya mesbah keluarga. Dari kecil kita harus punya itu. Ya, itu nilai yang ditanam supaya dari kecil kita betul-betul punya hubungan intim karib dengan Tuhan. Ya, terutama orang tua, ya, papa, mama harus bisa merangkul anaknya untuk setiap hari bersama-sama berdoa, bernyanyi, berdoa, membaca firman. Itulah kita bisa bertumbuh. Dan Nuh melakukan itu, Nuh bergaul karib dengan Allah. Jadi betul-betul walaupun masih kecil, beta dulu kecil, beta pernah saksikan di sini bahwa ketika mau doa malam itu beta paling berat, saudara. Kenapa? Karena Mama Lucy kalau doa lamanya minta ampun. Itu ya, kalau kita doa 15 menit aja tuh udah mau amin cepat-cepat. Tapi kalau Mama Lucy bisa 1 jam sendiri doa, semua didoain. Sementara, kalau Bapak Dedi yang doa, to the point, serat. Nah, tapi kalau udah Mama Lucy yang doa, sementara kalau kita doa, kalau kita doa berempat, doa sekeluarga, itu Bapak Dedi selalu menyuruh, maksudnya kayak Fani doa untuk ini, Billy doa untuk ini, ya, Mama doa untuk ini. Jadi semua kita pasti berdoa, nggak mungkin ada yang nggak berdoa. Nah, itu yang jadinya ketika waktu masih kecil, karena kita belum ngerti, jadi kalau udah doa nih pasti kalau ada giliran Mama Lucy, ini udah pasti paling lama. Kalau Mama Lucy yang pertama lama, Mama Lucy itu tuh lama. Pokoknya kalau udah Mama Lucy itu udah paling lama. Tetapi ya kekuatannya itu doa. Dari situ dari kecil kita belajar untuk berdoa, ya. Walaupun waktu dari kecil tuh selalu beta tahu Cici Fani itu doanya selalu ganti-ganti. Giliran beta selalu hanya doa Billy buat tutup tidur. Hanya itu setiap hari. Mungkin Bapak dia juga tahu ketika beta doa tuh beta udah ngerasa gelisah. Ya kan, beta nggak tahu ketika orang tua pasti lebih ngerti. Jadi setiap giliran beta tuh selalu Billy doa untuk tidur. Hanya itu sah. Soalnya pernah yang lain. Kalau Cici doa untuk gereja, doa untuk bangsa, doa untuk keluarga. Kalau beta soalnya doa untuk sampai sekolah, sampai SMP, sampai SMA, selalu doanya hanya untuk tidur. Tutup doa untuk tidur. Tetapi dari situ kita belajar, ya, kita belajar berdoa. Dari kecil kita belajar berdoa. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam pelayanan, semakin dewasa, ya,
Kita bisa untuk berdoa. Yang waktu itu seperti yang beta bilang, kalau mencari seorang pasangan itu nggak cuma yang cari yang ganteng, yang cantik. Ya, pas lagi jalan pacaran suruh dia doa. Doa makan ke, doa tidur, pas mau tidur telepon video call tuh jangan cuma manja-manja sampai malam, kok sampai ketiduran itu telepon nyala terus. Tetapi pas malam itu belum tidur, suruh dia pimpin doa. Ya, terutama perempuan. Kalau pas suruh pimpin doa, laki-lakinya nggak bisa doa, saudara berat. Lebih baik tanya lagi sama Tuhan, betul kok sonde ini. Kalau doa dia sendiri, sason bisa, gimana mau memimpin keluarga? Gimana mau menjadi pemimpin dalam mesbah keluarga? Ya, jadi memang hubungan bergaul karib dengan Tuhan itu bisa dari keluarga sendiri itu paling utamanya. Karena kalau di gereja kita hanya seminggu sekali, dan itu pun dipimpin oleh orang. Tetapi kalau kita dalam keluarga, kita pemimpinnya, dan kita pesertanya kita berempat. Kayak kalau beta, karena 4 orang ya kita berempat. Papa, mama, cici, beta. Jadi hanya kita berempat aja. Ya, kayak kita kalau misalnya sampai sekarang juga kan, kalau misalnya Bapak Dedi kita ketakari sama-sama, pasti doa sama-sama, dan Bapak Dedi pasti tunjuk satu-satu untuk doa. Nah, itu yang selalu dilakuin. Ya, kalau yang nggak biasa doa, kaget-kaget mata langsung terang. Oh, Billy berdoa tuh, wis, mata baru bangun tidur, baru tiba-tiba suruh berdoa ini kan, baru biasa doa lah. Nah, jadi sedari kecil, sedari sekarang ini belum terlambat, ya, orang-orang tua harus mengajak anak-anaknya untuk berdoa, punya mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga di rumah, ya. Karena apa? Ketika kita punya mesbah keluarga di rumah, ya, itu nggak cuman hidup kita diberkati, tetapi apapun kendala kita dalam keluarga, itu ada pemulihan yang terjadi. Ketika kita bergandeng tangan bersama-sama keluarga, ya, istri, suami, anak bergandeng tangan, itu udah bukan ngikutin ego kita lagi. Kalau kita namanya udah menyembah Tuhan, kita udah punya mesbah dalam keluarga, kita punya mesbah beribadah dengan Tuhan, itu nggak pikir lagi kita punya ego. Kayak gak pikir lagi kayak kita marah dengan suami, nggak pikir lagi lu tuh, wah lu nih terlalu jengkelin, lu nih terlalu ini. Suami juga nggak jengkel lagi dengan istrinya, lu terlalu banyak ngatur, lu terlalu banyak omong. Kalau kita udah dalam mesbah hadirat Tuhan, kita bergandengan tangan, itu udah kita dalam hadirat Tuhan. Itu udah bukan diri ego kita lagi. Disitulah pemulihan bisa terjadi. Suami sama istri bisa berpelukan, suami dengan anak bisa berpelukan. Jadi kalau kita menyelesaikan segala sesuatunya, kita cuma duduk bersama, ada masalah, ayo kita duduk bersama. Yang ada ego satu sama ego satu saling berdebat. Akhirnya nggak habis-habis. Coba dalam hadirat Tuhan, bergandengan tangan sama-sama, mulai dengan memuji Tuhan, mulai dengan menaikkan pujian, worship, dengan berdoa, pasti suasananya akan berbeda. Karena apa? Bukan diri kita lagi. Kita lagi di hadirat Tuhan. Roh Kudus yang bekerja memulihkan kita. Ya. Jadi ketika mesbah keluarga ada dalam rumah itu, pemulihan bisa terjadi. Kita nggak lagi saling lihat lagi, lu siapa. Tetapi kita lihat, oh ini betapu suami, ini betapu istri. Kita saling memaafkan, kita saling membuka hati. Kita nggak mengeraskan hati kita. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, beta sangat yakin kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita nggak lagi mikirin ego kita. Kita nggak mikir lagi lu yang salah, lu ini enggak. Karena apa? Hati kita udah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di situ pemulihan bisa terjadi. Di situ pertumbuhan rohani terjadi. Kalau pemulihan terjadi dalam keluarga, itu keluarga kita bisa lihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa udah nunggu kita. Ya. Tapi kalau kita masih stagnan, tertahan di situ, masalah kita masih di situ lagi, keluarga lagi. Ya, sementara kita bisa melayani dengan luar biasa di mimbar, atau kita bisa beribadah lompat-lompat sebagai jemaat, tetapi kita pulang ke rumah, aduh lu lagi yang ketemu. Beta pu hati susah nyaman lah. Percuma saudara. Sementara kita tuh betul-betul harus dalam keluarga itu kita, kalau bukan kita, bukan suami, bukan istri, siapa yang nopang kita? Kalau bukan anak-anak kita sendiri, siapa yang nopang kita? Ya, jadi hubungan dalam keluarga itu penting untuk pemulihan, dan memang makanya dasarnya itu keluarganya harus kuat. Ada masalah suami tinggal cerita ke istri,
Istri cerita ke suami. Tanggapannya akan lain ketika keluarga itu sudah dipulihkan. Kalau keluarga itu belum pulihkan, masih memikirkan ego masing-masing, oh itu berat. Akhirnya kita mau cerita, suami udah marah-marah. Kita jadi gak mau cerita. Pendam sendiri dalam hati. Akhirnya kita punya kepahitan sendiri. Suami juga begitu. Mau cerita tentang kerjaannya, capek, banyak kerjaan di kantor, pulang, mau cerita, nah istri udah marah-marah duluan. Padahal baru mau cerita nih di kantor ada apa, masalah apa. Ya. Jadi pemulihan dalam keluarga itu penting. Ya, kita belajar dari Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah, dengan istri dan 3 orang anaknya. Dan mereka semua diberkati. Ya, kita harus betul-betul bergaul karib dengan Tuhan. Mulai sekarang pulang ambil komitmen, kembali lagi komitmen lagi. Minggu lalu Kak Dewi ditekankan tentang komitmen. Ya, hari ini kita belajar ambil komitmen lagi sama keluarga. Suami sama istri terutama harus bergandengan tangan, ambil komitmen. Harus ada mesbah keluarga setiap hari di rumah. Minimal naikin 1-2 pujian, berdoa. Ya, berdoa buat keluarga sendiri, berdoa buat tempat tinggal, berdoa buat gereja. Harus menjadi berdoa. Setiap pergumulan juga harus didoakan gitu. Harus punya komitmen keluarga-keluarga di Hope. Amin. Amin. Nah, keluarga harus punya komitmen. Setiap hari mulai bangun mesbah keluarga dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jadi saya percaya kalau kita menaruh harapan kita, dasar kita, akar kita, kebenaran firman dan Tuhan Yesus akar kita, keluarga pasti dipulihkan, keluarga pasti dimenangkan, dan keluarga pasti dapat menikmati banyak berkat, banyak pekerjaan-pekerjaan besar, hal luar biasa yang akan dinantikan. Yang penting kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Itu poin yang kedua, kita belajar dari Nuh. Poin yang ketiga, ya, kita belajar dari Nuh adalah praktek iman ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Tuhan. Itu juga penting. Kita belajar bagaimana Nuh mempersiapkan bahtera, ya, 100 sampai 120 tahun dengan penuh godaan. Ya, dunia mencemooh, sekitarnya mencemooh, sekelilingnya mencemooh. Dibilang mungkin zaman dulu mungkin dibilang dia orang gila, gak ada angin, gak ada hujan, bikin bahtera yang besar. Tetapi Nuh yang lakuin apa? Taat aja sama firman Tuhan. Perintah Tuhan tuh taat aja. Tuhan suruh apa, taat, ikutin. Ya. Kita belajar bahwa ketaatan itu penting. Ya, ketaatan itu tidak berbicara kenapa harus dilakuin. Kalau kita udah bicara tentang kenapa, itu berarti kita udah mulai mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan A, ya ikutin. Kita nggak tanya lagi kenapa kita harus gini, enggak. Taat, siap. Ya, kalau tentara atau polisi, komandannya bilang apa, pasti langsung siap. Misalnya beta seorang polisi atau seorang, Billy hari ini tugas di Papua, siap. Pernah nggak tanya kenapa harus ke Papua, Bapak Komandan? Kenapa harus ke sana? Kenapa nggak di sini aja? Enggak. Harus siap, langsung siap. Suruh apa? Siap. Jadi kita taat. Ketekunan ketaatan itu penting. Kalau kita udah punya hubungan bergaul dengan Allah, punya hubungan karib intim dengan Tuhan. Nah, kita harus lakuin ketaatan. Kita nggak mempertanyakan lagi. Banyak hal yang kita harus lakuin. Ya, banyak hal kita harus lakuin tentang ketaatan, ketekunan. Kita nggak cuman hanya sekedar berbicara aja, tapi kita juga taat untuk melakukan. Kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita harus betul-betul mengikuti perintahnya. Karena tujuan kita apa? Memuliakan nama Tuhan. Kita harus taat dan tekun apapun kondisinya. Ya, mungkin tekanan kita sekarang lagi berat. Mungkin padang gurun yang kita hadapi lagi berat. Tetapi kita harus punya iman, percaya dan taat. Taat terus melakukan. Karena ketaatan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita juga.
Kita harus taat sama firman Tuhan, taat sama kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita mencari alternatif. Ketika kita ada masalah, kita larinya ke orang pintar, kita mencari alternatif. Ketika kita mau melakukan sesuatu, membuka usaha atau melakukan sesuatu, kita mencari alternatif. Ya, kita tanya orang pintar, gimana yang bagus nih bukanya, bulan berapa, tanggal berapa, posisinya di mana. Itu kita udah menyimpang dari kebenaran firman. Kita taat aja berdoa sama Tuhan. Kita mau memulai usaha, kita melakukan pekerjaan. Ya, kita minta, kalau sekarang belum diberkati, itu firman Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita sekarang masih bergumul, kita masih berdoa. Tetapi kita harus punya iman, meyakini bahwa, percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan rencana kita. Ya, seringkali justru kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan kalau enggak besok, beta sonde mau. Nah, kita yang ngatur Tuhan. Padahal dari Nuh kita belajar bahwa kita yang harus taat sama Tuhan. Tuhan bilang belum sekarang, taat terus, ikutin. Ya. Kita pergumulan kita, doa kita terus taat berdoa, taat beribadah, taat melayani, taat memiliki waktu pribadi sama Tuhan. Bukan karena ada satu hal masalah yang akhirnya membuat kita terluka, kita mulai mundur, ketaatan kita mulai hilang. Kita mulai nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa. Karena apa? Karena standarnya itu apa yang kita pikirin. Seringkali kecewa itu karena sudah berdoa, sungguh-sungguh puasa, tetapi kita belum melihat hasilnya. Kalau kita ngikutin ego, kedagingan kita, kalau standarnya pikiran kita sendiri, ya, tambah iblis lihat, oh ini dia lagi merasa down ini karena dia sudah berdoa setiap hari tapi belum dijawab. Masuklah suara setan. Sudah lu stop berdoa sama hidup lu gitu-gitu lu ada perubahan. Intimidasi datang lagi. Kalau akarnya nggak kuat, lupa berdoa, tinggalin berdoa. Tetapi apa? Kita harus bersyukur, kita punya Tuhan yang maha pengasih. Mau kita menyimpang ke kanan kiri, Tuhan tetap setia. Ketika kita berbalik lagi sama Tuhan, Tuhan tetap merangkul kita. Tuhan tetap memeluk kita. Ya, karena itu kita harus punya kesungguhan hati sama Tuhan. Kita harus betul-betul tertanam, berakar, ya, sama Tuhan. Kita harus betul-betul fokus sama Tuhan supaya kita melakukan kehendaknya. Kita menjadi pribadi yang taat. Kita nggak menyimpang kanan kiri, apapun kondisinya. Mau masalah datang, mau pergumulan datang, yang kita pegang cuma kita berakar sama Tuhan. Kita berpegang teguh sama Tuhan. Tugas kita hanya untuk taat sama Tuhan. Kita nggak perlu mempertanyakan. Ya, saya pernah memberikan contoh di tempat lain, ada yang mempertanyakan ketika memberikan perpuluhan. Perpuluhan itu buat siapa ya nanti ya? Mungkin buat pendetanya, mungkin buat pelayannya, mungkin buat ini, mungkin buat itu. Saya cuma mau bilang, tugas kita cuma taat. Kalau Tuhan suruh kita kasih perpuluhan, taat kasih perpuluhan. Gak perlu kita tanya itu buat siapa. Itu bukan urusan kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sama Tuhan. Ya. Mau perpuluhan itu disalahgunakan oleh gereja pun, itu tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tugas kita taat, cukup taat. Ngelakuin apa yang Tuhan mau. Gak perlu menghakimi, gak perlu menanyakan apa ini. Taat aja. Tuhan pasti lihat itu. Tuhan lihat kesungguhan hati kita, kemurnian hati kita, ketaatan kita. Kalau kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita taat terus menyenangkan hati Tuhan, kita pasti dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita pasti dapat melihat hal-hal yang luar biasa yang sedang menanti kita. Kita enggak tertutup. Seringkali kita akhirnya tertutup. Ya. Taat berdoa, taat beribadah. Ya, seperti yang tadi, komitmen bergaul dengan Tuhan. Taat terus punya mesbah
keluarga sama Tuhan. Apapun masalahnya, mungkin pagi suami sama istri lagi cekcok, satu son enak, satu yang satu. Tapi belajar untuk taat. Ketika malam duduk sama-sama, tetap bangun mezbah Tuhan, tetap taat. Kondisi, situasi, masalah, ya, jangan ngikutin hati kita, jangan ngikutin ego pikiran kita. Kalau kita ngikutin ego kita, itu nggak bisa. Karena manusia itu dasarnya adalah seseorang yang egois. Itu sifat dasar manusia, saudara. Punya egonya masing-masing. Bahkan dari kecil, ya, dari kecil sampai dewasa. Kenapa? Anak kecil punya ego nggak kira-kira? Punya. Ya, ketika dia mau dibeliin mainan, nggak dikasih, apa yang dia lakuin? Nangis, berontak, marah. Itu karena egonya, harus diikutin. Itu dari kecil. Mungkin dia belum sadar, tetapi secara nggak sadar itu memperlihatkan bahwa manusia itu punya sifat ego. Beranjak dewasa, ketika diberitahu melawan, merasa paling benar. Anak-anak muda dikasih tahu sama orang tua merasa paling benar. Ya, anak-anak muda dikasih tahu sama pembimbing rohaninya, merasa lu paling rohani. Itu karena ngikutin egonya. Orang tua juga begitu, sama, ada egonya juga. Ketika memberitahu, merasa paling benar. Ya, ketika kita menyampaikan masukan, orang tua nggak terima. Beta paling pengalaman, beta paling tahu. Itu dasarnya adalah ego. Karena itu kita nggak bisa hidup dalam kedagingan kita. Kita nggak bisa hidup berdasarkan pikiran kita, ego kita nggak bisa. Kalau kita mentok berdoa, tanya lagi sama Tuhan. Kalau kita mentok berdoa, tanya lagi sama Tuhan. Kekuatan kita hanya di doa. Makanya ketika Mama Lucy doanya sangat lama, beta tahu. Sekarang baru, ya berapa tahun ini, sekarang ini baru beta tahu. Oh ternyata doa itu sangat penting. Bisa kita Tuhan, beta lihat kita kalau berhubungan karib dengan seseorang, itu bisa dilihat dari berapa cara dia berdoa, bagaimana. Kalau baru mulai doa, baru 2 menit, 3 menit udah mulai gelisah, nah itu harus kita introspeksi lagi dalam diri kita. Kita harus introspeksi lagi dalam diri kita. Minta pelepasan sama Tuhan. Minta kasih karunia-Nya supaya kita bisa berhubungan karib dengan Tuhan. Sama seperti kita dengan sesama. Semakin kita berhubungan karib dengan seseorang, kita akan semakin banyak berinteraksi. Semakin kita tidak berhubungan karib, kita cuma say hi. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus berhubungan karib, bergaul dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kasih karunia-Nya, menikmati berkat-berkat-Nya. Seringkali karena kita tidak berhubungan karib dengan Tuhan, kita ini jadi terkecoh. Harusnya kita mengucap syukur, kita mengeluh. Harusnya kita mengampuni, kita semakin marah. Harusnya kita bisa tidak tersinggung, akhirnya kita memikirkan hal-hal yang membuat kita negatif dalam pikiran kita. Jadi kita seringkali terkecoh. Itu berbicara tentang kedewasaan rohani kita. Dasarnya apa? Akar kita sama Tuhan. Kita berakar, kita bertumbuh. Ya. Dan dulu kita belajar ketaatan, yang ketiga. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa dari Nuh kita belajar. Ya. Dia diingat dan dikenan Allah. Dan juga dia dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau nggak ada Nuh, kita nggak ada sekarang. Karena firman Tuhan katakan Allah murka dengan bumi dan isinya. Makanya kasih air bah. Tetapi karena Nuh jadi belajar bahwa ada dampak, kita dapat menikmati buahnya. Ya, kita bicara tentang dampak tadi saya sudah bilang. Dalam kekristenan kita nggak cuma berakar, nggak cuma selesai sampai percaya sama Tuhan, tapi kita juga harus bertumbuh secara rohani, dewasa. Dan yang penting kita harus berbuah. Firman Tuhan katakan kalau dia pohon yang gak berbuah akan dipotong. Ya. Jadi kita juga harus berbuah.
Dan proses itu yang harus terus kita jalanin dalam hidup kita. Jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh, jangan ngikutin kemauan daging kita, jangan ngikutin kita punya ego, tetapi biarkan Roh Kudus bekerja. Lalu kita bicara tentang Roh Kudus, ya. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita juga sudah melakukan family gathering tentang encounter, pertemuan pribadi sama Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Dia nggak cuma mengetuk berdiri depan hati kita, tetapi biarkan Tuhan masuk dalam hati kita dan Roh Kudus menuntun hidup kita. Amin. Jadi dari kisah Nuh kita belajar, ya, dalam keluarga kita harus hidup benar dan tidak bercela. Dalam keluarga kita harus punya mesbah keluarga, bergaul karib dengan Allah. Ya. Dalam keluarga kita harus taat. Dan dalam keluarga kita harus menjadi dampak bagi sekeliling kita supaya kita menjadi berkat. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini dapat memberkati kita.